Shalom, selamat pagi anak-anakku kelas 7. Pagi hari ini kita bertemu kembali di pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi yang baru yaitu cerita fantasi. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, silakan kalian berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu pengertian dari cerita fantasi. Pagi hari ini kita akan melanjutkan dan kita akan belajar lebih lanjut tentang apa sih bagian-bagian yang ada di dalam cerita fantasi itu. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Salam bahasa Indonesia. Saya bangga berbahasa Indonesia. Saya cinta Indonesia. Kali ini kita akan belajar untuk menentukan tokoh, latar, dan juga urutan peristiwa di dalam cerita fantasi. Saya kira kalian sudah sedikit tahu tentang apa itu tokoh, apa itu latar, dan apa urutan peristiwa. Sebelumnya kita akan belajar sedikit, kita akan membahas pengertian minggu lalu tentang cerita fantasi. Menurut kalian cerita fantasi itu seperti apa sih? Lebih gampangnya, cerita fantasi itu bisa disebut sebagai cerita yang tidak ada di dunia nyata atau bersifat hayalan atau imajinasi. Jadi, apakah mungkin cerita fantasi ada di dunia nyata? Jawabannya adalah tidak. Tetapi yang menyamakan di dalamnya itu ada tokoh, ada latar, dan juga ada urutan peristiwa. Nah, lalu apakah tokoh di dalam cerita fantasi itu? Tokoh dalam cerita fantasi berarti orang yang memainkan atau yang berperan dalam cerita tersebut. Tokoh di dalam cerita fantasi itu tidak hanya satu, tetapi boleh lebih dari satu. Karena siapapun yang ada di dalam cerita tersebut itu pasti disebut sebagai tokoh karena dia memainkan atau memerankan cerita dalam cerita fantasi. Nah, sudah tahu ya apa itu tadi tokoh. Selanjutnya, apa itu latar? Ada yang tahu? Coba kalian pikirkan, apakah latar menurut kalian? Nah, benar, latar adalah tempat atau suasana di mana kejadian itu berlangsung. Kalau misal ceritanya ada di hutan, berarti latar tempatnya ada di hutan. Lalu suasananya gimana di hutan itu? Para tokohnya apa yang mereka sedang rasakan? Apakah senang atau sedih dan lain sebagainya? Nah, itu adalah latar. Lalu, latar dibagi menjadi 3 bagian. Adakah yang tahu? Bagian yang pertama ada latar waktu. Maksudnya, kapan kejadian itu terjadi atau dilaksanakan? Bisa itu siang hari, malam hari, pagi hari, sore hari, dan lain-lainnya. Waktu. Lalu yang kedua ada latar suasana. Latar suasana yaitu perasaan apa yang sedang dirasakan pada kejadian tersebut. Kalau yang namanya perasaan berarti itu berhubungan dengan hati. Bisa itu senang, sedih, duka cita, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada latar tempat. Di mana peristiwa itu terjadi? Entah itu di rumah, entah itu di hutan, entah itu di taman, dan lain sebagainya. 3 jenis latar, yaitu latar waktu, latar suasana, dan latar tempat. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca di halaman 68 dan 69 di buku paket kalian masing-masing. Nah, selanjutnya, apakah urutan peristiwa itu? Adakah yang tahu apa itu urutan peristiwa? Nah, benar. Urutan peristiwa adalah proses berlangsungnya kejadian secara urut. Urutan peristiwa itu sama dengan rangkaian peristiwa. Jadi kalau ditanya,
Apakah urutan peristiwa dari teks cerita fantasi kekuatan ekor biru Nagata? Ya kalian jelaskan saja. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dari yang awal sampai yang terakhir. Itu yang namanya urutan peristiwa. Oke. Nah, itulah penjelasan pada pagi hari ini. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan pembelajaran hari ini dengan baik. Kita sudah belajar tentang apakah itu tokoh, apakah itu urutan peristiwa, apakah itu latar di dalam sebuah cerita fantasi. Dan satu lagi ada, apa itu watak? Kalau ditanya watak, itu berarti adalah karakter atau sifat dari si tokoh. Gitu ya. Terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran hari ini. Tetap semangat selama belajar di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.